Halo, bertemu lagi dalam program Simak. Kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bah. Apa itu rekonsiliasi bang? Rekonsiliasi bank adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk membandingkan pencatatan di buku besar perusahaan dengan yang ada di rekening koran dalam suatu bank tertentu. Rekonsiliasi bank digunakan untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas dan pencatatannya dilakukan dengan benar. Rekonsiliasi bank digunakan untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas dan pencatatan dilakukan dengan benar. Rekonsiliasi bank terdiri dari dua bagian. Pertama, dimulai dari saldo rekening koran bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Dan yang kedua, dimulai dari saldo menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Lalu, apa penyebab perbedaan pencatatan saldo kas di bank dan perusahaan? Penyebab perbedaan pencatatan saldo kas di bank dan perusahaan berkaitan dengan transaksi kas yang telah dicatat oleh perusahaan akan tetapi belum dicatat oleh bank, yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit dan cek yang masih beredar atau outstanding check. Kemudian berkaitan dengan transaksi kas yang telah dicatat oleh bank akan tetapi belum dicatat oleh perusahaan, yaitu pengumpulan kas melalui bank atau bank collection, biaya administrasi, pendapatan bunga, cek kosong dan cek yang dikembalikan kepada penyetor oleh bank dengan alasan lain selain cek kosong. Dan kemudian adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi kas baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh bank. Posisi pembetulan pencatatan bank dan perusahaan. Sedikit informasi bahwa ketika kita membuat sebuah rekonsiliasi bank, maka dalam pencatatannya kita akan menulis pengurangan atau penambahan jumlah saldo kas, baik itu di bank maupun di perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pertama, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Rekonsiliasi bank setoran dalam perjalanan ini sifatnya akan mengoreksi atau menambah besaran saldo kas di bank menurut catatan koran atau catatan bank. Kedua, outstanding check atau cek yang masih beredar. Rekonsiliasi bank cek yang masih beredar sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi besaran saldo kas di bank menurut rekening koran atau catatan bank. Kemudian yang ketiga adalah not sufficient fund check, yaitu cek tidak cukup dana. Rekonsiliasi bank, cek yang dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi kembali besaran saldo kas di bank menurut catatan perusahaan. 4. Notes plus interest collected by bank atau penagihan piutang wesel beserta bunganya lewat bank. Rekonsiliasi atas saldo kas di bank di mana piutang wesel ditagih, maka perusahaan dalam pembukuannya lewat jurnal koreksi akan menambah saldo kas di bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan di bank. Yang kelima yaitu interest income atau bunga bank atas saldo rekening perusahaan mengendap atau sering dikenal sebagai jasa giro. Rekonsiliasi atas kas di bank di mana jasa giro dihasilkan, maka perusahaan dalam pembukuannya atau lewat jurnal koreksi akan menambah saldo kas di bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan bank. 6. Bank service charges atau biaya jasa bank yang belum dicatat dalam jurnal atau pembukuan perusahaan. Rekonsiliasi atas saldo kas di bank di mana biaya administrasi dibebankan, maka perusahaan dalam pembukuannya lewat jurnal koreksi akan mengurangi saldo kas di bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan di bank.
Kemudian yang terakhir yaitu error in recording atau kesalahan dalam pencatatan. Rekonsiliasi bank, jika jumlah tertentu telah salah dicatat perusahaan, maka selisih jumlah kesalahannya seharusnya ditambah atau dikurangi dari saldo kas di bank menurut catatan perusahaan, disertai dengan pembuatan jurnal koreksi. Begitupun sebaliknya, ketika ada kesalahan catatan di dalam bank, maka kita dapat mencatat dengan menambahkan atau mengurangi pencatatan di bank. Untuk menambah pemahaman, mari kita lihat contoh soal berikut. PT Mulia telah mengumpulkan data sebagai berikut yang diperlukan untuk menyusun rekonsiliasi bank per tanggal 31 Juli 2018. Soal pertama, saldo menurut perusahaan dinyatakan sebesar Rp25.100.000. Sedangkan saldo menurut bank sebesar Rp24.900.000. Dari soal ini kita dapat melihat bahwa ternyata ada selisih saldo antara saldo di perusahaan dengan saldo di bank. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya rekonsiliasi bank untuk menyamakan saldo antara perusahaan dan bank. Di sini saya mencontohkan rekonsiliasi bank dengan dua kolom, di mana kolom kiri untuk pencatatan bank dan kolom kanan untuk pencatatan perusahaan. Dari soal itu kita telah mengetahui jumlah saldo perusahaan dan bank, maka dari itu kita dapat menulis dengan catatan saldo menurut catatan bank pada kolom bank sebesar Rp24.900.000 dan saldo menurut catatan perusahaan pada kolom perusahaan sebesar Rp25.100.000. Soal nomor 2. Bank telah menagih untuk PT Mulia sebuah wesel tadi berikut bunganya sebesar Rp4.700.000. Nilai nominal wesel tersebut adalah sebesar Rp4.500.000. Dalam hal ini, pihak bank membebankan biaya penagihan sebesar Rp50.000 kepada PT Mulia. Maka rekonsiliasi banknya akan berpengaruh pada kolom perusahaan, yaitu penambahan berupa piutang wesel dan bunga ditagih oleh bank sebesar Rp4.700.000 dan pengurangnya yaitu biaya penagihan sebesar Rp50.000. Soal nomor 3. Setoran uang pada tanggal 31 Juni 2018 sebesar Rp7.498.400 belum tampak dalam rekening koran pada bulan Juli 2018. Maka rekonsiliasi banknya akan berpengaruh pada kolom bank yaitu penambahan saldo dengan keterangan setoran dalam perjalanan sebesar Rp7.498.400. Soal nomor 4. Bank telah keliru membebankan pengeluaran cek PT Mulia sebesar Rp400.000 ke dalam rekening PT Mulia. Maka rekonsiliasi banknya akan berpengaruh pada kolom bank berupa penambahan dengan keterangan kesalahan dalam pencatatan sebesar Rp400.000. Soal nomor 5. Cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum juga diuangkan oleh supplier sampai dengan akhir bulan Juli 2018 sebesar Rp8.800.000. Maka rekonsiliasi banknya yaitu dapat dicatat pada kolom bank dan mengurangi jumlah saldo kas di bank dengan keterangan cek yang masih beredar sebesar Rp8.800.000. Soal nomor 6. Pembayaran utang kepada kreditur sebesar Rp1.650.000 telah keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan. Bagian akuntansi PT Mulia mencatat akun kas di sebelah debit dan akun utang usaha di sebelah kredit dalam jurnalnya. Maka rekonsiliasi banknya yaitu akan berpengaruh pada kolom perusahaan yaitu berupa pengurangan saldo dengan catatan kesalahan dalam pencatatan sebesar Rp1.650.000. Soal nomor 7. Cek dari pelanggan yaitu PT Lonely Green sebesar Rp4.228.000 ditolak oleh bank karena tidak ada dananya. Maka rekonsiliasi banknya akan berpengaruh pada kolom perusahaan berupa pengurangan saldo dengan keterangan cek tidak cukup dana
atau biasa kita kenal sebagai fakir kosong sebesar Rp4.228.000. Penerimaan uang sebagai hasil dari penagihan ke pelanggan sebesar Rp797.600 telah keliru dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan sebesar Rp779.600. Maka rekonsiliasi banknya akan berpengaruh pada kolom perusahaan, yaitu berupa penambahan saldo dengan keterangan kesalahan dalam pencatatan sebesar selisih dari Rp797.600 diambil Rp779.600, yaitu sebesar Rp18.000. Soal nomor 9. Bank telah membebankan biaya administrasi sebesar Rp120.000 ke dalam rekening perusahaan, tetapi hal ini belum dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan. Maka rekonsiliasi banknya akan berpengaruh pada kolom perusahaan berupa pengurangan saldo dengan keterangan biaya administrasi bank sebesar Rp120.000. Soal terakhir, bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro bulan Juli 2010 sebesar Rp230.000, tetapi belum dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan. Maka rekonsiliasi banknya akan berpengaruh pada kolom perusahaan, yaitu berupa penambahan saldo dengan keterangan jasa giro sebesar Rp230.000. Setelah selesai melakukan pembetulan, kita dapat menjumlahkan antara saldo kas di perusahaan dengan saldo kas di bank apabila terjadi balance antara saldo kas di perusahaan dan di bank, maka dinyatakan bahwa rekonsiliasi bank yang telah kita lakukan itu berhasil. Dari soal tadi kita dapat melihat bahwa PT Mulia telah berhasil melakukan rekonsiliasi bank, yaitu menyesuaikan antara saldo kas di bank dan saldo kas di perusahaan sebesar Rp24 juta. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Tidak terasa program SIMAN sudah kita lewati selama 1 tahun. Kini saatnya saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah setia menonton program ini. Sampai jumpa di program terbaru dari Divisi Pengkajian Akuntansi Hima Aksi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.